Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar tsumma amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudaraku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita tidak membahas kitab Tauhid sebagaimana biasanya, tapi kita akan membahas satu tema, kita selingi dengan tema yang lain. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bahaya dari sifat hasad. Bahaya dari sifat hasad. Baik jamaah yang berbahagia, hasad ini merupakan bahasa Arab. Hasad ini bahasa wahyu, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam bahasa kita, hasad sering diterjemahkan dengan iri atau dengki, iri atau dengki. Dan hasad ini merupakan penyakit hati, perbuatan hati. Akan kita sampaikan definisi hasad. Banyak ulama yang mendefinisikan hasad. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, kata beliau, al-hasadu huwa al-bughdu wal karahatu lima yarahu, yaitu benci atau tidak suka, ora seneng melihat kebaikan yang ada pada orang lain. Jadi kalau kancane bunga, dene malah napa? Susah. Nek kancane seneng, dene senep. Nek kancane senep, dene seneng. Jelas sih, niki hasad. Di antara definisinya. Atau yang lain, tamanni zawalin ni'mati 'alal ghair. Berangan-angan, bercita-cita, berkeinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Piye supayane rumah tanggane kae cerai, misalkan contoh. Piye supayane kae dagangane ora payu, misalnya. Piye supayane anake kae kecelakaan, misalnya. Piye supayane wong kae loro, misalnya. Jelas sih, ini contoh-contoh orang yang hatinya ada hasad. Berangan-angan, berkeinginan, berharap, kepingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, minimal berkurang. Jadi nek kancane seneng dene senep, nek kancane senep dene seneng, nek kancane bunga de malah susah. Niki hasad. Dan kata Ibnu Taimiyah, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad, ora ono jasad hati kecuali di situ pasti ada hasad. Jadi hasad itu sifatnya kita, penyakitnya kita, penyakit saya dan penyakit panjenengan, penyakit kita semua itu hasad. Tidak ada jasad kecuali di situ ada hasad. Hanya saja bertingkat-tingkat. Ada orang yang hasadnya mungkin sedikit, tapi ada orang enten tiyang sing hasate sampai parah, sampai akut stadium 4, parah, parah banget. Dan orang-orang yang soleh, karena tadi setiap orang itu pasti punya sifat hasad, entah itu kiai, entah itu ulama, entah itu ustadz,
entah itu orang awam, entah itu orang muslim, orang kafir, orang yang sholatnya rajin, semuanya pasti punya sifat hasad. Yang membedakan orang yang alim, orang yang berilmu, ketika hatinya itu ada sifat hasad, diampiri sifat hasad, maka segera ditolak, segera ditangkis, berusaha untuk dihilangkan. Sedangkan orang yang jahil, sedangkan orang yang awam, tidak berilmu, ketika ada sifat yang mampir ke dalam hatinya, justru malah dirawat, justru malah dipupuk sehingga menjadi subur. Jelas ya? Ini perbedaan antara orang yang alim dengan orang yang awam ketika ada sifat hasad yang menghampiri, menjangkiti hatinya. Hukum hasad haram dan termasuk dosa besar. Ada beberapa alasan, ada beberapa sebab kenapa hasad itu termasuk dosa besar. Yang pertama, alasan dan sebab hasad termasuk dosa besar. Yang pertama adalah meniru sifat-sifat orang-orang yang jahat. Meniru, mencontoh orang-orang yang jahat. Yang pertama, hasad itu meniru iblis. Meniru iblis, dan iblis tempatnya di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan awwalu dzambin usiyallahu fis sama hasadun wa awwalu dzambin usiyallahu fil ardi hasadun. Allah Subhanahu wa taala itu pertama dimaksiati dengan hasad. Jelas ya? Jadi maksiat pertama yang terjadi di langit itu hasad. Maksiat yang pertama di muka bumi juga hasad, yaitu yang di langit hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Iblis sama Nabi Adam diciptakan duluan mana? Iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, pendatang baru, iblis hasad, iri, dengki. Dia merasa senior, dia merasa lebih lama beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Allah menyuruh iblis untuk menghormati Nabi Adam dengan cara sujud. Maka iblis pun hasad, gak suka dia. Dia merasa lebih senior, dia merasa lebih apa? Ya lebih senior. Aku nekene wis suwe kok. Ada pendatang baru kok juk-juk dia disuruh menghormati pendatang baru, pemain baru. Sorry dong. Nah, nggak mau dia. Akhirnya dia hasad, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini sifatnya iblis kepada Nabi Adam. Yang kedua, meniru sifatnya Qabil. Yang pertama meniru sifatnya iblis. Yang kedua, hasad itu meniru sifatnya Qabil. Qabil hasad sama sinten? Habil. Sebenarnya nama Qabil, nama Habil, nama Zulaikha, nama Ridwan, penjaga surga, kemudian Israel, itu tidak ada hadis yang sahih. Ya, jadi ini tuh nama-nama dari Israiliyat. Tidak ada yang hadis yang sahih dan sharih yang menjelaskan nama Qabil, nama Habil, malaikat pencabut nyawa itu Israel, kemudian malaikat penjaga surga itu Ridwan, itu tidak ada. Termasuk Zulaikha, wanita yang menggoda Nabi Yusuf, itu tidak ada dalil yang sahih. Di Al-Quran, malaikat pencabut nyawa itu Allah menyebutkan dengan malakul maut. Malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Tapi kalau malaikat penjaga neraka ada, yaitu Malik, itu ada. Ya Malik, itu ada. Tapi kalau malaikat penjaga surga yang bernama Ridwan, ini tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Jelas ya? Qabil itu hasad sama Habil.
Padahal ini kakak adik, nggih, kakak adik. Kenapa mereka hasad? Bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 27 sampai 28. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk berkorban, maka Qabil karena dia seorang pekebun nggih, betul nggih? Pekebun, petani, maka Qabil dia berkorban dengan tanam-tanaman, bisa buah-buahan, dengan buah-buahan yang buruk, jelek. Mungkin wis dipangan codot, wis bongkrek, ana ulere, ana tumone gitu, ana hamane, dikorbankan. Sedangkan Habil dia seorang peternak, maka dia berkorban dengan kambing yang terbaik. Maka mereka pun meletakkan korbannya di atas bukit, dan Allah Subhanahu wa taala menyambar dengan api hewannya Habil. Korban yang disambar api dari langit itulah korban yang diterima, dan Allah ternyata menerima korbannya Habil dan menolak korbannya Qabil. Maka Qabil pun dia hasad, iri, dengki, benci sama adiknya Habil. Maka adiknya akhirnya dibunuh. Ini gara-gara hasad. Jadi hasad itu jelek sekali. Sampai-sampai adik kandungnya dibunuh gara-gara hasad. Jadi jangan disepelekan, nggih. Iri hati itu terkadang sampai menghalalkan segala cara. Nah, sing penting pokoknya dene celaka. Sing penting warunge ora payu. Sing penting pokoknya rumah tangganya hancur. Yang penting pokoknya dia sakit. Itu nyata terkadang. Sebagian orang gara-gara dia hasad sama saudaranya sampai disantet. Ada terkadang, gara-gara penyakit hasad. Yang ketiga, hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, gitu. Mereka bersepuluh, bersekongkol, bersepakat untuk awalnya ingin membunuh Nabi Yusuf. Bayangkan, saudaranya loh Pak, ingin dibunuh. Tapi akhirnya mereka pun membuang Nabi Yusuf ke sumur. Mungkin pernah kita sampaikan, dalam Islam ada 3 jenis persaudaraan. Yang pertama, persaudaraan karena nasab, karena darah. Dan ini ada 3, yaitu saudara sekandung, sama pae sama mae. Yang kedua, saudara sebapak saja. Yang ketiga, saudara seibu saja. Lah, saudara-saudara Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf itu sebapak, tapi beda ibu. Yang kedua, persaudaraan karena sebab sepersusuan. Yang ketiga, persaudaraan karena sebab iman. Dari 3 sebab ini yang akan kekal abadi bermanfaat sampai akhirat karena sebab iman. Jelas ya? Persaudaraan karena sebab darah, nasab, sepersusuan berhenti hanya ketika di dunia. Berhenti sampai hanya di dunia. Makanya ketika Kan'an anaknya Nabi Nuh tenggelam meninggal dunia, maka Nabi Nuh mendoakan anaknya, justru ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena anaknya kafir. Berarti hubungan nasab itu berhenti hanya sampai di dunia. Contoh, ada si Fulan. Si Fulan ini dia mualaf, masuk Islam. Istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya, ibunya, bapaknya, pamannya, tantenya, bibinya, kakaknya, adiknya, semuanya Nasrani. Hanya dia yang masuk Islam. Akhirnya di akhirat si Fulan masuk surga. Ketika si Fulan masuk surga, dia melihat istrinya, anaknya, cucunya, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya disiksa di neraka. Pertanyaan, apakah si Fulan kasihan? Apakah si Fulan merasa sedih? Tidak sama sekali. Tidak. Kenapa? Karena sudah selesai hubungan persaudaraan karena nasab, itu sudah selesai hanya di dunia. Si Fulan melihat
adiknya, ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya disiksa di neraka, dia tidak kasihan, dia tidak bersedih karena hubungan nasab sudah selesai. Jelas sih? Masa di surga sedih, ora doyan mangan, reso turu misalnya? Enggak, jelas sih. Itu bukan swarga. Jelas sih? Satu-satunya persaudaraan yang akan abadi kekal itu karena iman. Maka kita ini, meskipun kita mungkin tidak kenal jenengan kali kula, bukan kerabat, kita bukan anak bapak, kita bukan keponakan paman, kita bukan tidak ada hubungan darah, tapi karena kita sama-sama bertauhid, sama-sama Islam, sama-sama beriman, insya Allah kita akan saling memberikan manfaat ketika di akhirat. Ketika di antara kita masuk surga, kemudian kita mencari, oh si fulan dulu mana? Temanku yang waktu sholat di Mujahidin, loden satu soft, ketika kajian maghrib satu majelis kok tidak kelihatan, maka akan bertanya kepada Allah, ya Allah, si fulan waktu di dunia dia teman saya ngaji, teman saya sholat, ya Allah, mana dia ya Allah? Kata Allah, dia di neraka, tolong kamu beri syafaat dia. Akhirnya jenengan pun nyemplung neng neraka, akan mengangkat saudara jenengan tadi untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini dalil ada orang yang dia masuk neraka tapi tidak terbakar. Jelas sih? Karena apa? Karena bukan dalam rangka disiksa, dalam rangka untuk menolong, sehingga dia masuk surga tapi tidak terbakar. Ada polisi yang ada penjaga polisi, penjaga penjara, masuk penjara, apakah dia tersiksa? Tentu tidak. Jelas sih? Karena dia masuk penjara bukan dalam rangka di penjara. Jelas sih? Sama. Ada orang dia masuk neraka tapi dia tidak terbakar, karena dia masuk neraka bukan dalam rangka disiksa tapi dalam rangka menyelamatkan saudaranya. Ini satu-satunya persaudaraan yang akan kekal abadi, bermanfaat sampai akhirat. Maka jenengan kalih kula berusaha mencari teman yang soleh, berusaha mencari teman yang baik, teman yang bertauhid, mencari komunitas yang baik-baik, sehingga ketika kita nanti seandainya di akhirat kau mendapatkan kesulitan, insya Allah ada kesempatan saudara kita memberikan syafaat kepada kita. Pertanyaan, kira-kira kalau jenengan sedo itu yang mensolati siapa? Iya, teman-teman kita, teman-teman kita. Artinya kalau kita itu teman-teman kita preman, teman-teman kita nggak pernah sholat, yaitu gambaran orang-orang yang akan mensolati kita. Tapi kalau kita di dunia bertemu dengan orang-orang yang soleh, yang suka ngaji, yang bertauhid, insya Allah ketika kita meninggal dunia, yang mensolati adalah ahli tauhid. Yang mendoakan jenazah kita adalah orang-orang yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah kebanggaan. Sungguh bahagia seseorang yang dia meninggal dunia, jenazahnya diurus dengan sesuai sunnah Nabi, dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan menurut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sih? Ini yang ketiga, hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, tego sampai mencelakakan Nabi Yusuf gara-gara penyakit hasud, gara-gara penyakit iri dengki. Bahaya sekali. Saudara kan saudara sebapak. Okay. Kemudian yang keempat, hasadnya Yahudi kepada kaum muslimin. Hasadnya Yahudi dengan kaum muslimin bisa dilihat di surat Al-Baqarah 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim. Orang-orang Yahudi itu mereka hasad kepada Nabi, kepada kaum muslimin, padahal mereka itu tahu
nanti di akhir zaman, nanti di setelah Nabi Isa akan turun Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad. Cuman mereka itu tidak beriman gara-gara hasad. Orang-orang Yahudi itu mereka berangan-angan, bercita-cita, berharap Nabi terakhir adalah dari golongan mereka, dari Bani Israel. Ternyata Nabi Muhammad dari orang Arab, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi gara-gara nabinya bukan dari Nabi Bani Israel, tapi malah dari dari orang Arab. Ini hasadnya Yahudi kepada kaum muslimin. Yang kelima, hasadnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Dia adalah dedengkotnya orang-orang munafik. Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, orang-orang Madinah itu mereka ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi raja. Tapi ketika Nabi kita Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, ternyata Abdullah ini tidak diangkat menjadi raja. Maka dia pun hasad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia berpura-pura masuk Islam, KTP-nya Islam, zahirnya Islam, tapi hatinya kufur. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul dihukumi sebagai orang-orang munafik. Jelas ya, ini contoh-contoh orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, mereka memiliki sifat hasad. Yang kedua, di antara sebab dan alasan kenapa hasad termasuk dosa besar, yang kedua adalah mendorong, memotivasi seseorang untuk mendolimi orang lain. Tadi gara-gara hasad, akhirnya orang itu ghibah. Ada orang kaya, nek kancane sugih dicurigai, nek kancane melarat dipoyoi, ya itulah orang, gitu. Nek tanggane sugih dicurigai, paling nganggo tuyul, paling nganggo pesugihan. Nek kancane miskin diece, itulah manusia. Tadi karena memang hasad itu sifat manusia, sifat kita semua. Bahkan anak kecil itu sudah punya loh ya, gitu. Anak kecil, anak TK, anak SD, dia sudah punya sifat hasad. Siapa yang ngajari mas? Ya kita nggak tahu. Kadang dia iri sama adiknya, iri sama kakaknya. Itu anak kecil, gitu? Itu anak kecil. Itulah hasad. Apakah jenengan nggak punya sifat hasad? Angkat tangan. Nggak ada. Itu sifat kita semua. Sekarang panjenengan misalkan jual pulsa, awalnya rame, satu hari omsetnya mencapai 1 juta misalkan. Suatu hari tiba-tiba sepi, yang tuku jarang. Setelah jenengan cek, ternyata jarak dari jenengan jual pulsa itu ono wong dodol pulsa anyar. Misalkan jaraknya 100 meter, ternyata rame. Pelanggan jenengan, konsumen jenengan pindah ke dia. Pertanyaan, kira-kira neng ati jenengan ada sesuatu ndak? Kecewa, iri, benci, dongkol, itulah manusia. Insya Allah semoga selama iri jenengan, hasad jenengan, kecewa jenengan, dongkol jenengan hanya tersimpan di hati, semoga tidak dosa. Jelas sih? Karena susah dihindari, sulit dihindari. Terkadang kita nggak pengen hasad, kadang hasad muncul sendiri. Ya, semoga tidak berdosa. Tatkala hasad itu tersimpan rapat-rapat, terkunci di dalam hati jenengan. Tapi kalau sudah jenengan keluarkan, bener kayak rame, paling-paling nganggu tuyul, sudah mulai fitnah, maka muncul dosa. Jelas ya? Muncul dosa berarti. Kayak soalnya dagangannya laris, mungkin nganggu dukun,
Berarti sudah mulai ada fitnah, cacian, ghibah. Ini dosa. Tapi kalau jenengan diem, disimpan di hati rapat-rapat, nggak dikeluarkan, nah insya Allah tidak sampai dosa. Semoga. Karena memang sulit untuk dihindari. Panjenengan misalkan punya kakak kandung, kakak jenengan di sekolah sampai kuliah, di pondok dikasih rumah bapak jenengan, dikasih mobil, jenengan malah kon kerja, omah ra dikei, tanah nggak dikasih. Kira-kira hati jenengan ada sesuatu betul? Pastilah ya, ada sesuatu tentu. Insya Allah kalau jenengan simpen rapat-rapat, insya Allah tidak dosa. Semoga. Tapi kalau jenengan sudah mulai mencaci maki orang tua jenengan, mengatakan ini itu, mulai dosa. Nah, yo angel. Kita angel. Jelas ya? Baik. Jadi hasad itu terkadang mendorong orang untuk menggibah, memfitnah, mencaci maki, mencela, nyinyir, ngamuk, jotos, mancal, dan seterusnya. Bahkan tadi membunuh, menyantet, macam-macam. Bahkan ada suatu kisah, ada seorang ulama yang bercerita, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, pernah bercerita, aku pernah mendengar ada seorang ulama ketika dia sholat dalam sujudnya, dia mendoakan keburukan kepada Imam Syafi'i. Ketika dia, ini ulama nih, ulama, ketika dia sedang sholat sujud, maka dia pun berdoa, Allahumma amiti Syafi'i fa innaka in abqaitahu dhahaba madhabu Malik. Apa kata dia? Ya Allah, matikan Syafi'i. Kenapa? Kalau dia tidak segera mati, aku khawatir madhab Imam Malik akan musnah. Berarti orang ini, ulama ini mendoakan agar Imam Syafi'i cepat mati. Setelah itu Muhammad ini pun dia menceritakan kepada Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, tadi itu ada orang ketika dia sujud dalam sholatnya, dia mendoakan agar kamu cepat mati. Apa kata Syafi'i? Kalau dia mendoakan aku mati, apakah dia tidak mati? Dia pasti akan mati, aku bakal mati, kowe bakal mati, kita semua pasti akan mengalami kematian. Dan benar, sebulan kemudian Imam Syafi'i meninggal dunia. Masya Allah. Sama-sama ulama, Pak. Dan nanti di akhirat mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barangkali. Jelas ya? Kenapa? Karena hasad. Hasad. Ini ulama loh. Hasad. Dan memang benar ya, nun sewu, ciri khas hasad itu selevel, sejenis. Ustadz hasadnya sama ustadz, iya den. Penjual pulsa hasate karo penjual pulsa. Tukang beca ya hasate karo tukang beca, gitu. Penjual sate ya karo penjual sate. Politikus ya karo politikus. Dokter irine karo dokter. Nuwun sewu. Tukang beca yang ada di depan Karyadi, itu mereka hasate bukan karo dokter, bukan karo sapa? Itu sama tukang beca. Sopir taksi ya sama sopir taksi, gitu. Ada orang jualan getuk di depan Java Mall, dia nggak iri sama pemilik Java Mall. Dia irinya sama tukang penjual getuk, sama. Itulah manusia. Makanya tadi ulama itu iri sama ulama, ngeten. Kiai sama kiai, ngeten. Pejabat karo pejabat, lurah karo lurah, RT karo RT. Itu biasa, gitu. Makanya hasad itu biasanya yang dihasad itu selevel, sesama profesi, gitu. Profesinya sama. Baik. Yang ketiga, di antara alasan dan sebab kenapa hasad termasuk dosa besar. Yang ketiga adalah merupakan bentuk protes dan tidak ridho
dengan takdir dan ketetapan Allah. Orang yang hasad itu dia telah seolah-olah dia protes dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sing pantes ganteng ki aku jane. Nah, gitu. Ya Allah, jane sing pantes sugih ki aku ya Allah. Sing pantes tokone laris ki aku ya Allah. Jadi gitu, seolah-olah dia enggak ridho dengan ketentuan Allah. Padahal Allah itu ketika berbuat terserah Allah. Allah mau membuat si A ganteng terserah Allah. Allah ingin membuat si B cerdas, pinter terserah Allah. Allah ingin membuat si C ini istrinya cantik padahal dia tidak ganteng terserah Allah. Jelas ya, kan ada orang seperti itu nggak? Ada seperti itu nggak? Ada orang dia mungkin kurang ganteng tapi istrinya cantik. Ada orang dia ganteng malah istrinya kurang cantik, terserah Allah. Semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang itu hasad, berarti dia seolah-olah tidak ridho dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan Allah pasti benar. Pembagian Allah pasti benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan si fulan kaya, pasti benar. Tidak mungkin pilihan Allah salah. Ketika jenengan kali kula ditakdirkan seperti ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Jadi jenengan tidak perlu protes. Ya Allah, kenapa kok saya gini, kok saya gini, kok saya gini? Sudah, terima saja. Oke. Dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena saking bahayanya sifat hasad ini, Islam menutup seluruh pintu, seluruh celah, seluruh sarana, seluruh wasilah yang bisa mengantarkan kepada sifat hasad. Semua pintu, semua sarana, semua celah-celah yang bisa mengantarkan kepada sifat hasad ditutup rapat-rapat dalam Islam. Contoh satu, di antara cara Islam agar pintu-pintu celah atau pintu-pintu hasad itu tertutup. Satu, Islam memerintahkan orang tua ketika memberikan hibah kepada anaknya dengan pemberian yang sama. Jadi ada orang tua kalau dia memberi sesuatu kepada anak disuruh adil. Kenapa? Kalau tidak adil nanti ribut. Contoh, ada orang anaknya 5, bapaknya janji, pokoknya anakku 5 kalau nanti dia menikah semua tak kasih rumah. Misalnya ya. Anak pertama nikah kasih rumah, anak kedua nikah kai omah, anak ketiga nikah kai omah, anak keempat nikah gak dikai omah, anak kelima nikah nggak dikasih rumah. Kira-kira anak seperti ini rukun apa ribut, Pak? Lah sih, ribut, geger, sengketa. Gak rukun. Saya salah sinten bapake. Saya salah bapake. Karena dia memberi hibah kepada anaknya tidak adil. Jelas sih? Ini dilarang Islam. Anak pertama dikasih rumah, anak kedua sampai kelima harus dikasih rumah semua. Anak pertama kai tanah ning arep dalan raya, kai kabeh. Jangan sampai anak pertama dikasih rumah, dikasih tanah jalan raya. Anak kedua dikasih rumah pinggir jalan raya. Anak ketiga kai tanah tapi guri, ribut. Anak keempat dikai tanah tapi guri, mobil nggak masuk, ribut, iri. Ku enak mas, tanahmu ngarep dalan, kena gue dodolan. Nah, anaknya nanti akhirnya sengketa dia, nggak rukun, dendam. Nah, tadi kasus yang pertama tadi, ketika ada orang tua, dia janji sama anaknya 5 kalau menikah tak kasih rumah. Anak pertama nikah kasih rumah, anak kedua nikah kai omah, anak ketiga nikah kai rumah, bapaknya mati. Jelas sih?
bapaknya meninggal dunia, anak keempat, kelima belum nikah, misalkan, maka anak keempat dan kelima dia boleh minta kepada kakak pertama, kedua dan ketiga dari rumah yang pernah diberikan kepada dirinya, boleh minta agar adil. Jelas sih, boleh minta. Kalau anak pertama, kedua, ketiga menghalangi, ribut akhiri. Mulane nuwun sewu, kalau kita memberi anak kita rumah, tanah, jangan atas nama mereka. Khawatir nanti tadi ribut. Mungkin atas nama kita dulu, kalau nanti kita meninggal dunia biar jadi harta waris. Jelas sih? Islam sudah menyuruh orang tua agar ketika memberi hibah itu adil. Satu kei motor kei kabeh. Adil dalam pemberian, adil dalam kasih sayang, ciuman, pelukan. Anak pertama dicium, anak kedua dicium. Biar nggak iri mereka, hasad nanti. Anak pertama diambungi, anak kedua tahu, nanti iri dia. Akhirnya apa? Kakaknya nanti dijotosi, bisa jadi. Kalau dia masih kecil mungkin dia disimpan dendam. Lah nanti kalau dia sudah besar dilampiaskan. Dalam pendidikan anak pertama di kuliah ke yo, kabeh kuliah ke. Kalau enggak nanti iri, hasad, akhirnya gelut. Dan ini sering terjadi, sering nggak rukun, sayang, kakak adik nggak rukun, gara-gara kesalahan dari orang tua. Jelas ya? Baik, kemudian berikutnya, yang kedua, Islam menutup pintu hasad. Yang kedua, ketika seseorang itu membayar zakat mal, maka hendaknya diberikan ke fakir miskin di mana posisi letak harta tersebut berada. Contoh, Mas sinten contoh ya. Siapa ya? Kita. Contoh. Kita lahir di Demak misalkan. Kemudian kita tinggal di Semarang. Kemudian kita punya perusahaan di Jakarta misalkan. Nah, ternyata dari hasil perusahaan kita ini sudah mencapai nisab. Berarti sudah wajib bayar zakat mal misalkan, uang misalkan. Pertanyaan, ketika kita ini membayar zakat mal, itu kita berikan kepada fakir miskin di Demak, atau fakir miskin di Semarang, atau fakir miskin di Jakarta? Tadi kita lahir di Demak, kita tinggal di Semarang, kita punya pabrik di Jakarta. Ketika kita mengeluarkan zakat mal dari hasil pabrik kita itu, kita berikan kepada orang fakir miskin di Demak, atau di Semarang, atau di Jakarta? Di Jakarta, mengikuti posisi letak harta kita berada, agar tidak timbul hasad dari orang-orang fakir di sekitar pabrik kita. Jelas ya? Tapi kalau kita membayar zakat fitrah, maka kita bayarkan mengikuti posisi kita berada. Contoh, tanggal 25 Ramadan kita umroh misalkan, kita ingin pulang dari umroh tanggal 5 Syawal misalkan. Berarti otomatis 1 Syawal di mana? Di Mekah. Nah, 1 Syawal kan kita punya kewajiban nih bayar zakat fitrah. Pertanyaan, di manakah kita membayar zakat fitri? Di sana apa di Indonesia? Di Mekah, mengikuti posisi diri kita. Jelas sih? Nah, karena kita 1 Syawal posisinya itu di Mekah, maka kita bayar zakat fitrah itu di Mekah, mengikuti posisi diri kita. Tapi kalau zakat mal mengikuti posisi di mana letak harta kita berada. Jelas sih? Agar orang-orang fakir miskin di sekitar
pabrik kita tadi tidak hasad. Kayak sugih Mas, tapi ya zakat. Nah, kayak sugih Mas, tapi aku ben tahun kayak daging misalnya. Seneng dia, tidak ada iri, tidak ada hasad. Ngoten. Lah jenengan kalau punya harta mau berinfak, utamakan yang pertama kerabat yang miskin, Pak D, Pak Le, keponakan, tante, om, bibi, ngoten nggih. Kalau semua kaya semua, yang kedua tetangga kanan kiri depan belakang yang miskin yang fakir utamakan. Jangan sampai jenengan malah infak sana masjidnya dekat malah rati kei misalnya fakir miskin sekitarnya nggak dikasih, keliru jangan. Yang ketiga kita diperintah untuk berlindung dari dosa dari sifat hasad. Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan orang yang hasad, dari sifat hasad. Apa jenengan nggih? Wa min syarri hasidin idza hasad. Agar kita dijauhkan dari sifat hasad oleh Allah, karena Allah lah yang mengatur hati kita. Kemudian kita dilarang untuk memiliki sifat hasad. Nabi bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling hasad, saling membelakangi. Nek ketemuan sing kene mencos rene, sing kene mencos rono, enggak boleh. Jangan. Ada Pak seperti itu, wonten? Tiangnya rawuh mboten? Oh. Disoteng nek rawuh. Jangan ya, jangan. Terutama dengan tetangga kita ya. Orang itu kalau bermusuhan dengan orang yang dekat itu hidup nggak nyaman. Jenengan nggak punya musuh wong Amerika nggak masalah. Misalnya aku iki lho jengkel karo Donald Trump, nggak masalah, orang tau ketemu kok, jelas ya. Aku benci loh karo Donald Trump, nggak apa-apa, mau ngado. Tapi nek jenengan kok punya musuh, satu RT, waduh, satu kampung, waduh, orang bahagia. Arab Jumatan, delok se, ono kae napa pojokan rono, jenengan dikono gitu. Arab ono RT-nan, ono sandali, ra enak, gimana? Ono acara kampung, wong ngetekoi, ra enak jenengan. Tapi kalau jenengan punya musuh kok jauh, nggak masalah. Ra tau ketemu kok. Tapi nek punya musuh, satu RT, satu kampung, satu masjid, wah, hidup tidak nyaman. Nggih, mulane ngalah mawon. Sudah ngalah minta maaf, selesai rampung. Hidup tentram. Iso turu angler, jelas ya. Meskipun jenengan bener dia salah, sudah maafkan, selesai. Agar kita ini nyaman. Ben turune angler nggih, nek turune orang angler mungkin malah kena penyakit. Kemudian ini ada satu hadis tapi dhaif nggih. Orang yang hasad itu pahalanya terbakar. Bisa menghancurkan pahala, Pak, ternyata hasad niku. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun nar al hataba wal usba. Hadis Abu Dawud. Hati-hatilah, waspadalah kalian dengan dosa hasad, karena dosa hasad itu bisa memakan kebaikan, menghapus kebaikan, sebagaimana api memakan atau membakar daun yang kering atau rumput ya. Geni kok bakar daun kering pripun? Cepet. Nah, seperti itulah hasad. Orang yang hasad itu bisa hilang pahalanya. Kemudian yang terakhir kita dilarang pamer. Kita dilarang pamer, tidak boleh pamer kekayaan kita, kenikmatan kita, karena membuat orang hasad. Jenengan ditakoi, Mas, jenengan wis duwe omah piro? 5. Nanti mesti hasad wong, ngoten. Apalagi 5 lantai loro kabeh lho.
mobilku saiki 7. Lara ati dekne, Pak. Ngoten. Lara ati dekne. Ora, Pak. Nek ditakoki jenengan gadah griya, Pak. Alhamdulillah punya. Sudah ngoten rasa 5 latene loro kabeh. Nanti loro ati dekne. Jelas ya, jangan dirinci, jangan. Kecuali dengan orang yang dia tidak iri, mungkin ibu kita, bapak kita, mungkin kiai kita, mungkin nggak iri. Tapi orang yang kira-kira iri, jangan. Karena tadi ada orang yang dia itu kalau melihat kita kaya, dia nggak suka. Tanggane tuku emas, atine panas, ya kan? Kancane tuku kulkas, atine panas. Kancane tuku truk, atine sesek, gitu. Kancane tuku gelang, atine melang-melang, gitu. Tanggane tuku kol, atine merongkol, dan seterusnya. Itu ada orang seperti itu. Jadi dia itu seneng nek kancane loro. Nek kancane miskin, dia ini malah bunga. Ini kan hati yang buruk sekali, buruk sekali. Nek kancane orang munggah kelas seneng dek nih. Dan ini terkadang itu terjadi juga kepada para santri, Pak. Jadi santri sesama penghafal Quran, nek kancane apal Quran rasa seneng dek nih. Dia berharap bagaimana kancaku kecelakaan, akhirnya sirai pecah, apalan hilang. Itu ada seperti itu. Itulah sifat buruk hasad. Padahal dia santri loh. Makanya tadi kalau ada hasad yang ke hati kita, segera kita lawan. Kita minta sama Allah agar Allah menghilangkan sifat hasad. Buruk sekali, Masya Allah. Jelas ya. Jadi jangan terlalu pamer. Jangan jalan makan di restoran terus dipoto, dikirim ning grup, loro ati Mas wong. Jelas ya, loro ati. Jangan ya, jangan. Anyar nih, Masya Allah. Agar tidak hasad, satu, Mas, iling-iling Mas, satu, agar tidak hasad, satu, lakukan lawannya hasad. Lakukan lawannya hasad, yaitu orangnya dipuji. Jenengan hasad sama Pak RT, dipuji, datangi rumahnya, kasih hadiah, bawakan gedang Ambon misalnya jero sekilo, kita traktir, salaman, rangkul, insya Allah hilang. Lainnya jenengan, nun sewu jenengan kalau iri sama saya, jenengan ke rumah saya. Jenengan ke rumah saya bawa pisang Ambon. Jenengan ke rumah saya bawa jeruk. Insya Allah hasad jenengan hilang. Kalau ditraktir tuh kayak bakso, insya Allah hilang. Yang kedua doa bisa dilihat di Al-Hasr ayat 10. Kata Allah, Rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami itu ada ghil. Ghil itu penyakit hati, diantaranya sombong, ujub, termasuk hasad. Dan doa. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita sehingga hati kita ini tidak ada hasad atau minimal berkurang, Kalau kita pernah berhasad sama orang, berusaha kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan kalau ada hasad, ya kita tadi memuji dia, mentraktir dia, mendatangi rumahnya, dipuji, ditraktir, diberi hadiah, di toko sate, toko bakso, insya Allah hasadnya hilang. Ngoten nggih? Sakit Pak? Insya Allah. Oke, demikian semoga bermanfaat. Kita akhiri kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.